Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita? Ini adalah pertanyaan mendalam yang menyentuh inti dari rencana kekal Allah, atau yang sering disebut sebagai dispensasi Allah. Mari kita telusuri bersama kebenaran yang menakjubkan ini. Pertama, Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa Allah menciptakan kita menurut gambarnya? Bayangkan sebuah sarung tangan yang dibuat persis sesuai bentuk tangan. Sarung tangan itu ada untuk menampung tangan. Demikian pula, kita diciptakan menurut gambar Allah dengan tujuan untuk menampung Allah. Kita memiliki roh manusia, bagian terdalam dari diri kita yang dirancang khusus untuk menerima dan berisi Allah sendiri. Ini adalah langkah pertama dalam rencana agungnya selanjutnya. Bagaimana Allah masuk ke dalam kita? Ini adalah bagian yang paling menarik. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 57, Tuhan Yesus berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Di sini, Tuhan membandingkan dirinya dengan makanan. Makanan yang kita makan tidak hanya berada di samping kita, tetapi masuk ke dalam kita, dicerna, diserap, dan menjadi bagian dari kita secara organik. Begitulah cara Allah ingin menyatu dengan kita. Dia tidak ingin hanya menjadi objek penyembahan yang jauh di surga, tetapi menjadi hayat dan supaya hayat kita dari dalam. Lalu, bagaimana ini semua menjadi mungkin? Jawabannya terletak pada proses luar biasa yang telah dilalui oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa diwujudkan dalam Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah inkarnasi, melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus menjadi roh yang menghidupkan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45, sebagai roh ini, dia sekarang dapat masuk ke dalam roh kita yang percaya kepadanya. Jadi, dispensasi Allah adalah Allah Tritunggal yang membagikan dirinya ke dalam kita, umat pilihannya. Ini bukan sekadar ajaran, melainkan pengalaman nyata. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, membaca firman-Nya, dan berdoa, kita sebenarnya sedang memakan dan meminum Dia. Kita sedang menerima Dia sebagai hayat kita. Hasil akhirnya adalah kita dan Allah berbaur menjadi satu. Kita hidup oleh Dia. Dan kita mengekspresikan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah tujuan akhir dari penciptaan kita dan puncak dari dispensasi ilahi Allah. Sungguh sebuah rencana yang luar biasa. Terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati.